Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat pagi, kita jumpa lagi dalam sesi doa pagi. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang mendekat, kita datang dalam hadirat-Nya, kita penuh kerinduan, kita buka hati, pikiran kita, jiwa kita, supaya kita disegarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, pagi hari yang indah ini, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu, kami rindu untuk mendekat dalam kasih dan hadirat-Mu. Peluk kami Tuhan ketika kami memuji dan menyembah, Engkau sendiri yang melawat kami dengan damai surgawi-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menghampiri tahtanya. Tuhan, aku haus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu lebih dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Tuhan, aku haus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenal-Mu lebih dekat.
semakin dalam, lebih dalam ku mengasihimu. Oh, bawa ku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam ku mengasihimu. Yesus, Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ku mengasihimu. Sekali katakan, Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihimu semakin dalam. Ajarku mengasihimu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Yana mana syande. Syakaramayana. Oh, Engkau Bapa kami, Kau yang layak disembah. Ya Raso, ya Ramase. Haleluya. Kirala bataya syada namasyara layaramu. Haleluya. Haleluya. Menanti-nantikan Engkau, mencari wajah-Mu. Ya Rama haleluya. Haleluya. Cari wajah-Mu. Iremanashe kinara kalabasya kananandarayamu. Haleluya. Haleluya. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku.
di hadirat-Mu. Bahagiaku penuh di hadirat-Mu. Bahagiaku penuh di hadirat-Mu. Bahagiaku penuh. Kebahagiaan yang sejati, rasa tenang yang sejati tentunya ada di hadirat-Mu saja ya Tuhan. Hari-hari ini ajari kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk selalu bisa menanti-nantikan Engkau duduk tenang di dalam hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu sudah terbuka bagi kami, Engkau sudah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus dalam setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih, ajari kami respek dan hormat, menginginkan lebih dari segalanya kehadiran Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Tuhan boleh menyembah-Mu. Kami ingin dengarkan suara-Mu. Engkau sendiri yang berbicara, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Hanya dalam nama Yesus. Amin, amin. Shalom sekali lagi. Jemaat yang saya kasihi Bapak Ibu. Senang ya kembali bisa jumpa pagi hari ini. Di mana di bulan ini pun, di tahun 2026, sekarang kita memasuki, ada di dalam bulan puasa. Bahkan bulan puasa yang mungkin akan berakhir, sudah di ending dari Januari. Tapi enggak masalah, kalaupun puasa sudah selesai, masa puasa korporat sudah selesai, kita tetap bawa apa yang sudah kita lakukan di dalam masa puasa itu, kita jumpai Tuhan, dan kita akan merasakan kasih dan hadirat sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Nah pagi hari ini, untuk meneguhkan kita semua, untuk menguatkan kita kembali, karena kita akan masuk di dalam bulan-bulan yang selanjutnya, tahun 2026, di mana kita akan terus menuai, kita menantikan janji Tuhan di tahun yang luar biasa, yaitu tahun surga terbuka. Nah, pagi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu diperbaharui di dalam hadirat-Nya. Wow. Nah kita sendiri sekarang ada di dalam bulan puasa. Nah masa puasa korporat awal tahun ini adalah memang masa kita sudah kejar pribadi Allah. Kita kejar kasih Allah lebih lagi. Jadi ketika kita masa puasa itu jangan hanya kejar berkat, kemudian cari pertolongan, cari perlindungan saja. Walaupun segala permasalahan kita, pergumulan hidup kita, Tuhan izinkan di masa puasa ini kita datang dan kita bawa kepada Tuhan masalah kita cari pertolongan di dalam nama Yesus, it's okay. Itu sah-sah saja di dalam Alkitab karena Tuhan suruh kita juga mencari, mengetok, meminta bahkan ya. Tapi jangan berhenti di situ. Yang terpenting adalah masa puasa itu kita mengejar kehadiran Tuhan setiap hari, itu yang terpenting. Dan setelah ending dari masa puasa korporat, saudara yang mau lanjutkan silakan. Tapi kita jangan kehilangan yang namanya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sayang sekali setelah masa puasa, kemudian kita memasuki kehidupan mungkin seperti biasanya, kesibukan yang kita hadapi. Kemudian kita melupakan, kita mulai mundur dari Tuhan. Nah pagi hari ini kita mau teguhkan kembali. Ya, ketika kita masuk di dalam puasa ini tentunya ini adalah waktu-waktu kita diperbaharui dalam hadirat-Nya. Saudara, kalau Allah itu hadir, senantiasa hadir, kita mencari sungguh-sungguh, Dia hadir dalam kehidupan kita, di keluarga kita, pekerjaan, dimanapun juga yang kita akan dapatkan adalah
di dalam hadirat Allah kita akan diperbaharui dalam segala hal. Tentunya juga di pikiran, di akal budi, di dalam batin. Ada sesuatu yang pasti Tuhan limpahkan kepada kita. Ketika kita itu duduk diam di bawah kaki Tuhan, barangkali ada ganjalan-ganjalan. Kita bisa bereskan segala sesuatunya untuk melangkah lebih mantap untuk menghadapi segala tantangan di 2026. Nah bahkan saudara, kalau doa Anda sudah dijawab di tahun-tahun yang lalu, saudara sudah ditolong ya, jangan berhenti sampai situ saja. Setelah itu, setelah pertolongan apa? Cari lebih lagi, masuk lebih dalam. Selalu Tuhan itu punya step-stepnya. Kita hidup itu seperti melewati banyak hal. Ada gelombang-gelombangnya. Ada setiap pit stop dalam hidup kita. Nah Tuhan akan bawa kita makin deep, makin dalam. Mengenal Dia dalam hadiratnya. Karena di dalam hadiratnya kita itu pasti akan alami kelegaan. Nah kalau kita sudah ditolong, kita sudah dijawab doanya, memang kita merasa lega. Wow, Tuhan baik, jawaban doa sudah ada, aku sudah mendapatkan mujizat dan lain sebagainya. Tapi ingat, hidup ini seperti pit stop. Kita berhenti sejenak mengalami kasih Tuhan. Tapi ingat, kita harus lanjutkan hidup. Kita harus terus melangkah dan kita jalan lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu problematika di depan kita. 2026 adalah tahun di mana surga terbuka, tentunya di situ juga ada halangan dan ada tantangannya. Bagi sebagian orang yang mungkin belum dijawab, itu merupakan satu pergumulan dalam hidupnya. Kapan ya Tuhan, kapan ya Tuhan? Nah setelah masa puasa ini berakhir, saya sarankan ayo kita tetap cari hadiratnya setiap hari, setiap pagi, setiap saat. Supaya sorga yang terbuka itu bukan hanya sesaat saja. Tapi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan berkenan. Ketika sorga itu terus terbuka dalam hidup kita, maka apapun yang kita kerjakan, Tuhan itu pasti akan ada di depan kita, menolong kita. Kemurahannya akan terjadi dalam hidup setiap kita. Nah mobil saja itu ada masa juga dia harus rest. Dia harus masuk bengkel, mungkin ganti oli, spare part dicek kembali. Sama dengan kehidupan kita, saudara dan saya. Kita nggak bisa terus melaju dan melangkah. Mungkin ada banyak hal dalam diri kita itu yang perlu diperbaharui. Di dalam masa puasa, ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, di situ akan kita itu di-charge kembali. Nah, saya akan bagikan 3 hal penting, secara sederhana tentunya. Nanti kita akan baca ayatnya ya. Kenapa sih kita itu senantiasa harus perlu diubahkan dalam hadiratnya? Kenapa sangat-sangat penting dan sangat-sangat berharga hadirat Allah itu? Apa yang akan terjadi ketika kita itu tinggal dan selalu diam, sering bergumul di dalam hadirat Allah. Nah yang pertama kita baca di dalam Yesaya 63 ayat 14 ya. Bunyinya demikian. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan, perhatikan ya, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Nah, memang masa puasa itu adalah salah satu tempat perhentian kita. Perhentian untuk mencari wajah Tuhan, untuk diam sejenak, merenungkan Dia lebih dalam lagi. Nah, puasa yang benar itu tentunya dengan hati yang menginginkan Dia, mencari dan merindukan kehadirannya lebih dan lebih lagi. Bukan hanya pergumulan dan masalah yang belum selesai, tapi kita arahkan kepada pribadinya. Nah yang pertama adalah kenapa kita itu diubahkan dalam hadiratnya. Kita itu perlu sekali hadirat Tuhan. Yang pertama untuk bertemu Tuhan dan mengalami damai sejahteranya. Amin Bapak Ibu. Nah di tengah-tengah kesibukan dan tantangan hidup, tekanan, didera,
kanan kiri, sakit penyakit bahkan, himpitan dalam keuangan, problem apapun. Jika kita itu masuk ke dalam satu tempat perhentian yang Tuhan berikan, yaitu hadiratnya waktu kita puasa, kita akan alami banyak pemulihan di dalam batin dan jiwa kita dan hati kita. Nah, tempat perhentian dalam hadirat Allah itu pasti membawa yang namanya ketenangan. Ada damai sejahtera. Sebab di hadiratnya itu ada damai yang sejati, bukan damai yang seperti diberikan oleh dunia. Damai itu melampaui segala akal. Dan itu akan membuat apa yang di dalam kita, mungkin gejolak jiwa, badai-badai dalam pikiran dan hati kita itu, kita bisa tenang kembali. Perasaan yang gentar dan takut atau apapun juga, itu bisa tenang kembali ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kita tidak berjumpa secara fisik, tapi dalam damai sejahteranya, itu sudah cukup bagi kita. Bapak Ibu, mungkin kita itu tidak menyadari bahwa sebenarnya di dalam batin kita itu penuh dengan badai. Apakah itu badai kegelisahan, ketakutan, kemarahan, dendam, dengki, amarah yang belum diselesaikan, ataupun kesibukan-kesibukan dalam pikiran kita. Itu merupakan badai. Nah, perlu sekali kita itu masuk dalam hadirat Tuhan, kita mencari ketenangan yang sesungguhnya. Dan puasa itu tentunya juga ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, itu akan membawa kita semakin peka akan suaranya. Peka mendengarkan arahan Tuhan. Karena kita merasakan damai yang akan Tuhan berikan. Baik mata rohani kita, telinga rohani kita akan menjadi terlatih akan hal-hal surgawi, bukan hanya kepada hal-hal duniawi saja. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu ada badai apa di dalam batin, gejolak apa dalam setiap pikiran, perasaan saudara semua hari ini. Tapi biarkan kita menemukan Tuhan dalam hadiratnya lewat masa puasa ini, dan disitulah kita akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Kemudian saya akan masuk yang kedua. Kita bisa baca Yoel 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, ketika kita itu ada dalam masa puasa, kita menantikan Dia dalam hadiratnya, apa yang kita dapatkan? Yang kedua itu adalah hadirat Allah itu, jika kita tinggal dalam hadirat Allah, itu akan membersihkan hati kita dari dosa dan kejahatan. Ya, jadi ini bukan dosa kejahatan, mungkin kita harus bertobat dan dibaptis kembali. Bagi sebagian orang, ya, kalau Anda belum dibaptis, serahkan dirimu untuk Anda menerima Yesus sebagai juru selamat dan segera dibaptis. Tapi bagi kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, ini bukan masalah keselamatan lagi. Tapi ini pertobatan di area-area hidup kita, area abu-abu kita, di mana hal ini masih berkaitan dengan karakter, masih berkaitan dengan masa lalu, dengan trauma, dengan kegelisahan hidup yang tanpa kita sadari seringkali membuat hati kita itu melenceng dan belok. Nah, dalam hadiratnya, tadi sudah saya katakan, kita akan mengalami perubahan. Perubahan dari hati yang keras tentunya menjadi hati yang lebih lembut. Ditenangkan gejolak hati kita. Mungkin kita ada masa amarah, rasa dengki, rasa benci, kesombongan, atau apapun juga yang kita tidak sadari. Nah, puasa itu adalah tempat mengoyakkan hati. Ketika hati kita terkoyak dan kita rasakan kasih dalam hadiratnya, menangislah, itu gak apa-apa. Dan itu adalah tempat untuk merendahkan diri.
Karena hadirat Tuhan itu diibaratkan seperti naik ke gunung. Kita nggak bisa naik ke gunung dengan membawa beban. Kita harus tanggalkan itu. Nah, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan itu yang akan membawa kita naik ke gunungnya yang kudus. Hadirat Allah itu adalah tempat yang kudus. Tentunya kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan banyak intervensi dalam setiap hati kita. Kedegilan hati kita ini. Karena hati ini licik. Kita nggak tahu bisa serong ke kanan, bisa serong ke kiri tanpa kita sadari. Even walaupun mungkin kita itu masih ke gereja, kita masih benar-benar menjadi orang Kristen. Tapi ini adalah saat-saat di pit stop ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita mengakui dosa kita sangkal diri. Mungkin kadang-kadang ini bukan dosa yang besar. Mungkin dosa yang sehari-hari, yang kecil-kecil yang kita lakukan tanpa sadar. Tapi itu mendukakan hati Roh Kudus seperti perkataan yang sering mengomel, kegelisahan yang berlebihan, merasa rendah diri, caci maki atau apapun juga yang menjadi kebiasaan buruk kita. Hal ini harus kita benar-benar tanggalkan. Kisah di dalam Yosua, bangsa Israel yang mau masuk ke tanah perjanjian, setelah mereka melewati sungai Yordan di Gilgal, mereka melakukan sunat. Ini bukan, kalau zaman sekarang bukan sunat jasmaniah, tapi ini sunat hati. Sunat di dalam hati, di dalam roh kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, yang bertentangan. Bangsa Israel lakukan itu. Mereka ada masa diam sementara melakukan sunat jasmani itu. Sebelum mereka meruntuhkan tembok Yeriko, sebelum mereka menduduki tanah Kanaan. Karena janji Tuhan, tanah Kanaan, tanah perjanjian dalam hidup saudara sekalian itu adalah tempat peperangan. Kalau kita itu masih membawa hal-hal yang salah, yang tidak bisa ditolerir, bahkan itu mendukakan hati Tuhan, tanah perjanjian itu kita tidak akan memasuki. Dan bahkan kita mungkin akan tercuri apa yang Tuhan sudah janjikan itu. Nah, biarkan kita belajar seperti generasi kedua dari Israel, anak-anak mereka yang mewarisi negeri Kanaan itu. Nah, kita tanggalkan hal-hal yang merintangi itu. Bangsa Israel generasi pertama, dia keluar dari Mesir, tapi tidak tanggalkan Mesir di hati mereka. Kita sekarang bisa belajar bahwa masa di mana kita lakukan puasa dan tinggal dalam hadirat Tuhan, itulah masa kita melakukan sunat hati. Kita bertobat, kita akui itu di hadapan Tuhan. Mungkin kita belum sadar, minta Roh Kudus tunjukkan dan tuntun. Area-area mana saja ya Tuhan yang perlu diperbaharui dalam batin kita, dalam hal apapun juga. Nanti Tuhan akan bekerja dan tahun 2026 surga terbuka dan hadirat Allah yang akan menuntun kita mengalami kemenangan itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita bisa lihat di dalam Yesaya 40 ayat 31, ayat yang sangat terkenal. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, yang ketiga, kita tinggal dalam hadirat Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru. Bapak Ibu, selesai masa puasa ataupun yang mau lanjutkan, di dalam hadirat Tuhan itu seperti menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan itu sepertinya duduk diam tak berarti. Tapi firman Tuhan itu mengatakan kalau kita secara sengaja, kita skip makan dan kita merindukan Dia, sengaja berdiam diri, merenungkan kembali, mencari kasih-Nya, dan Dia akan membebat kita. Justru disitulah Tuhan akan berkenan, dan semakin kita akan dikuatkan, kita cari wajah-Nya dalam doa tentunya, itu seperti orang yang berendam di dalam hadirat Allah, berendam di dalam kasih-Nya Bapa, karena dalam hadirat itu juga ada yang namanya kasih, ya. Berdiam dekat Bapa, tinggal di bawah kaki Tuhan, dipeluk oleh kasih-Nya. Secara kita itu enggak sadar, kita bisa rasakan
ada rasa damai, ada rasa aman. Dan tidak sadar iman kita akan tumbuh. Dan yang luka-luka dalam batin kita itu akan disembuhkan. Menanti-nantikan Tuhan itu bagi orang dunia kelihatannya apa tuh? Itu sesuatu yang lemah dan mungkin tak berdaya di hadapan sebagian orang. Tapi justru kalau kita mengosongkan diri dalam hadirat Allah, merendahkan diri, maka kita akan dipenuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dipenuhi dengan kasih-Nya, dipenuhi dengan kekuatan sorgawinya. Tanpa terasa kita akan makin kuat. Nanti menghadapi tantangan sepanjang tahun, Bapak Ibu nggak sadar, loh kok saya bisa ya melewati ini ya. 2025 sudah berlalu, sekarang saya di 2026, kita seperti siap begitu. Nah, menanti-nantikan Tuhan dalam hadiratnya itu juga berbicara mengenai persiapan diri kita. Seperti contoh tadi bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian. Mereka persiapan di hati itu lebih penting daripada hal-hal yang jasmani. Untuk meraih janji Bapa. Supaya kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Sebab janji Allah itu Bapak Ibu itu bukan kosong. Tapi di dalam janji Allah itu saya katakan itu mengandung peperangan rohani. Oknum iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia tahu bahwa setiap anak Tuhan akan diberikan janji. Tapi janji itu bisa tinggal janji ketika mereka berbelok arah. Nah, Tuhan gak mau seperti itu Bapak Ibu. Apa yang menjadi janji Tuhan itu tertuang dalam Alkitab. Dan kita sudah mengerti bahwa open heaven, surga itu sudah terbuka bagi setiap anak-anak Tuhan. Senjata peperangan sudah diberikan, sudah disediakan. Hanya hati orang benar yang jika dia berdoa itu besar kuasanya. Kita siapkan hati yuk. Sebentar kita akan memuji, kita akan menyembah, kita akan masuk dalam hadirat Allah untuk mendapatkan kekuatan baru. Ya, jadi percayalah bahwa sorga di hidup Bapak Ibu dalam hadiratnya itu sudah terbuka. Perkenanan Tuhan akan dicurahkan lebih dahsyat lagi ketika kita itu terus menanti-nantikan Dia, mencari wajahnya, diam dekat Bapa dalam kasih dan dalam hadiratnya. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan lagu ini menjadi doa dan ini menjadi kerinduan kita semua menghadapi hal-hal yang besar di 2026. Thank you Tuhan. Kami mau berdiam dekat Engkau ya Bapa. Thank you Tuhan, thank you. Ku Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Yes, aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Kami bernyanyi bagi Dia korban terindah akan kusembahkan. Pujianku naikkan, jiwa kami bersorak, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Rasakan hadiratnya, rasakan kasihnya. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kita nyanyikan dari awal. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Ku berdiam
dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah, Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Rasakan hadiratnya. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya, yes, dalam hadirat-Mu ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu menemukan bahagia yang sejati, damai yang sejati. Ada damai dan sejahtera. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Dia. Iman kekuatan dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi katakan, dalam hadiratnya ku rasa. Lawat umat-Mu Tuhan, lawat jemaat-Mu, lawat anak-anak-Mu pagi hari ini dalam damai dan sukacita-Mu ya Bapa. Kerinduan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Oh, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Pagi hari ini berjumpa dengan Tuhan adalah hal yang terindah. Bapa, hamba berdoa, mari buka hati setiap kita, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama-tama adalah kerinduan. Kerinduan untuk masuk dalam hadirat-Nya, tinggal tenang dalam hadirat-Nya. Lewat puasa ini atau setelah puasa, jangan lari dan jangan pergi dari hadirat-Nya. Karena dalam hadirat Allah ada kasih karunia, ada damai surgawi yang melampaui segala akal. Sukacita itu mengalir dari dalam hadirat-Nya. Ada iman, ada kekuatan ketika kita lemah, ketika kita tak berdaya, merasa putus asa. Saatnya hari ini kita datang kembali untuk di-recharge kembali, untuk kita dikuatkan kembali. Dalam hadirat-Nya itu ada kekuatan yang luar biasa. Ada ekstra kekuatan yang dari sorga yang Tuhan berikan untuk saudara bisa melewati banyak hal dan tantangan dalam hidup kita masing-masing. Di dalam nama Yesus, juga dalam hadirat-Nya, akui segala kesalahan dan kelemahan kita. Akui di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Berbicara kepadaku Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku masih suka mengomel. Saya masih suka takut. Saya masih suka marah-marah, caci maki, menggerutu dan lain sebagainya. Tuhan, ampuni aku. Kalau ada dosa-dosa tersembunyi, Tuhan bersihkan hatiku. Bersihkan hati kami. Tuhan, Engkau tahu, Engkau mendengar doa dan seruan dari anak-anak-Mu. Mereka masing-masing punya struggle dalam hidup mereka.
karakter-karakter yang tidak baik. Tuhan, tolong mereka. Tolong mereka Tuhan satu persatu untuk mereka bisa keluar daripada jerat dosa masa lalu, trauma-trauma kehidupan, ketakutan-ketakutan yang menerpa di dalam nama Yesus. Biarkan pagi hari ini engkau dibebaskan, engkau di-free-kan oleh Tuhan dalam kasih-Nya. Bebas, lepas oleh kuasa dalam nama Yesus. Setiap ikatan apapun dipatahkan dan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan biarkan Tuhan setiap orang yang lemah ketika ada dalam hadirat-Nya, mereka akan mengalami kekuatan yang baru. Hamba berdoa, Engkau Tuhan yang mengaruniakan iman kepada mereka. Yang mereka sekarang takut dan kehilangan iman, tambahkan iman. Iman biji sesawi untuk memindahkan gunung. Hamba berdoa, aku lepaskan saat ini di dalam nama Yesus. Terima dengan imanmu. Terima itu, masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Mari kita arahkan hati kita sekali lagi. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi. Dalam hadirat-Nya, ya, terima hadirat Allah. Rasakan sekali lagi sebelum kita menutup doa pagi ini. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Biarkan setiap anak-anak Tuhan dibungkus oleh hadirat Allah. Mereka akan menanti-nantikan Engkau. Dan mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Engkau melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Di hari-hari ini tahun 2026. Engkau berlari di depan mereka. Engkau menuntun mereka. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus. Bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Buat berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, bagi setiap Bapak Ibu yang sudah menerima berkat Tuhan, mengatakan sama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Bye-bye.